Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pengurus DKM, yang saya hormati al-ustadz dan ustadzah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik jemaah masjid Darul Muttaqin, yang semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya, amin. Yang semoga Allah berikan kemampuan kita untuk melaksanakan bulan Ramadan ini, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang saya hormati, yang semoga Allah muliakan kita semuanya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam ini, malam ke-9. Alhamdulillah, Allah berikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Ini nikmat yang memang diminta sama kita semuanya. Nikmat yang dimana kita menantinya. Nikmat yang kita merindu dan mengharapkannya, kita berada di tengah-tengahnya. Yaitu kenapa nikmat ini diharapkan? Karena di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, bahkan dari tahun kemarin pun, dulu setahun yang lalu kita berdoa, wa balighna Ramadan. Di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan Rajab lewat, Sya'ban masuk, berdoa juga Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan alhamdulillah kita berada di malam ke-9 ini. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Setiap malam, setiap waktu, setiap harinya kita syukuri nikmat ini, alhamdulillah. Dan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi jamaah semuanya, ibu, bapak dan adik semuanya, kita tidak bisa menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketemu, bahkan berdampingan, tidak sejaman dengannya. Tapi alhamdulillah, Allah takdirkan dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita masih bisa bertemu juga dengan Sayyid. Tidak dengan Sayyidina Muhammad SAW, tapi kita dengan Sayyidus Syuhur, yaitu rajanya bulan. Alhamdulillah, ini wasilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amin. Hadirin jamaah salat tarawih yang saya hormati, yang semoga Allah muliakan kita semuanya. Izinkan saya menyampaikan tausiah singkat, nasihat tentunya khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk jemaah sekalian. Sama-sama mengingatkan ad-dinun nasihat, ya, agama itu adalah nasihat. Hadirin, kenapa Ramadan ini banyak namanya? Banyak namanya Pak ya. Ada yang menyebutkan Ramadan Syahrul Quran, Ramadan Syahrul
Ghufran. Ramadan syahrul barakah. Ramadan syahrul apa lagi? Taubat. Masya Allah. Ghufran korelasinya sama, ya. Tapi Ramadan syahrul maghfirah atau ghufran sama. Tapi saya tidak akan bahas semuanya nama itu. Saya ambil satu saja karena terlalu panjang nanti Pak ya. Bukan kultum, kuliah 7 menit. Tetapi kata Ustaz Mutar, kuliah terserah antum saja. Terserah antum sampai jam 10 katanya. Ya. Mohon maaf tapi nggak bakal lama ya. Bapak-bapak juga nanti ngantuk. Saya ambil tema tentang Ramadan Syahrul Maghfirah. Kenapa Bapak, Ibu dan adik-adik semuanya di Ramadan ini disebutkan Syahrul Maghfirah? Ternyata selain dari Al-Quran, hadis juga. Tadi Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kita adalah manusia yang hina, yang penuh dosa, pasti dan pasti kita mempunyai dosa. Masing-masing kita pasti membawa dosa. Baik itu dosa yang kecil, baik itu dosa yang besar, baik dosa yang sengaja atau tidak sengaja, baik dosa yang dilakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, pasti kita punya dosa. Nah, alhamdulillah ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, kita jemput. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan kenapa maghfirah? Kenapa Ramadan ini disebut maghfirah? Karena ternyata Bapak Ibu semuanya, sarana-sarana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini adalah semuanya untuk maghfirah buat kita, untuk ampunan buat kita. Kita ambil contoh satu hadis. Pertama satu hadis. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dam. Insyaallah saya menghafal hadis ini dulu SMP. Insyaallah bapak-bapak insyaallah sudah hafal. Barang siapa yang puasa, yang saum di bulan Ramadan imanan dengan penuh keyakinan atas janji Allah, ihtisaban dan pengharapan atas segala yang Allah janjikan, pengharapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan satu hadis lagi redaksinya bersama, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ini double. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apa bedanya? Siang sama malam. Jadi apa? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang qiyam, yang salat qiyamul lail, yaitu Allah yang dengan iman dan ihtisaban, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada satu hadis lagi sama, tapi khusus untuk Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar dan seterusnya sama. Ternyata Bapak, Ibu dan adik-adik semuanya, inilah kenapa Ramadan disebutkan Syahrul Maghfirah. Karena memang dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, janji-janji yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentunya momentum ini harus kita manfaatkan dengan maksimal, dengan serius, tidak main-main. Ramadan sudah sekian kalinya. Nunggu Ramadan berapa kali lagi kita untuk serius mengharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku, Pak, Bu. Siapa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang yang imannya benar, dan puasanya benar, dan qiyamnya benar, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ikut-ikutan saja. Insya Allah, makanya ada ampunan itu ternyata dibagi dua.
Ada ampunan yang otomatis, ada ampunan yang harus berdasarkan permintaan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang otomatis yaitu tadi yang siam dan qiyam dengan iman dan ihtisab. Yang diminta tentunya kita bertaubat dan nasuhan, saling memaafkan terhadap sesama dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita diampuni dosa-dosa kita. Dan terlupa satu lagi, Bapak dan adik-adik semuanya. Ada satu waktu yang jangan ditinggalkan, yaitu waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka lah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Itu tandanya kita meminta di waktu sahur. Makanya jangan cuma makan saja. Dari qiyamul lail, tahajud, lanjut tilawah sambil menunggu atau sambil menyiapkan makanan, kita banyak-banyak istighfar. Istighfar astagfirullah yang singkat. Astagfirullah rabbi wa atubu ilaih. Astagfirullah. Banyak ya istighfar. Yang singkat aja astagfirullah, astagfirullah. Istighfar 100 saja mungkin cuma 1 menit. Ya. Nunggu waktu sahur berapa menit? Maksimalkan di waktu sahur, kita jangan lewatkan untuk beristighfar. Bapak Ibu semuanya, semoga dengan momentum Ramadan ini kita dibersihkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita serius sekali lagi, Ramadan ini kita jadikan Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Karena belum tentu Pak, belum tentu Bu. Bahkan saya pun tadi mungkin dari perjalanan, Masya Allah, nyawa tantangannya ya. Kalau Allah takdirkan meninggal di jalan, ya meninggal ya. Karena mati, maut tidak ada yang tahu ya. Tapi semoga kita dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan, semoga Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.